Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa hudan. Alhamdulillah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya banggakan, Bunda Ustaz Akmal Mudar, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Darul Mustaqim, yang saya hormati seluruh jamaah, Bapak, Ibu, para remaja dan adik-adik sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada saat ini malam ke-5 kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya kepada sahabat. Alhamdulillah, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, kita sampai di malam ke-5, di nikmat yang patut kita syukuri setiap waktu. Dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu adik semuanya, para remaja yang saya hormati, yang saya banggakan, semua kemuliaan kita semuanya. Syahrul Ramadan disebut juga adalah syahrul Quran. Pertanyaan saya akan mulai, kenapa Ramadan itu disebut dengan syahrul Quran? Mungkin jawabannya sudah jelas yang tadi saya bacakan dalam surah Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Ini jawaban dari Al-Qur'anul Karim, jawaban Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan adalah bulan Al-Qur'anul Karim. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjawab satu pertanyaan. Kenapa Ramadan disebut dengan syahrul Quran? Yaitu karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa mulia itu Ramadan? Karena tadi diturunkan Al-Qur'an dan kenapa tempat yang diturunkan Al-Qur'an jadi mulia? Maka Madinah, karena Al-Quran turun di dalamnya. Kenapa malaikat yang membawanya menjadi malaikat mulia, bahkan pimpinan para malaikat? Karena malaikat Jibril adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan malam di mana Al-Quran diturunkan menjadi, yaitu malam penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar, dan juga orang manusia yang dimana orang itu turun kepadanya, yaitu jadi manusia yang paling mulia. Bapak Ibu semuanya dan semuanya, ingin kita menjadi orang yang terbaik dan mulia? Mau Pak? Oh. Nah, jawabnya, kabul ya. Kita mau menjadi orang yang mulia. Oleh karena itu, tadi pertanyaan pertama, kenapa bulan Al-Quran, bulan Ramadan menjadi bulan Al-Quran? Yaitu Al-Quran diturunkan di dalamnya. Dan kita meneladani kisah Rasulullah SAW yang terdapat di hadis Rasulullah SAW, yaitu dalam Sahihain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini hadis menyambung dengan keadaan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Ajwadan nas, yaitu Rasulullah SAW orang yang paling dermawan di bulan biasa,
di luar Ramadan. Tapi hadirin semuanya, Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan, di sini kata hadisnya adalah umpama atau meningkat kedelapanan Rasulullah SAW. Tapi yang saya fokuskan adalah hakikat hadis ini, yaitu hina yalqahu Jibril. Maka setiap malam di bulan suci Ramadan, malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW yang qalu fi kulli lailatin min Ramadan. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW, yaitu fayada Rasul Quran, yaitu Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Ini jawaban yang kedua. Kenapa Ramadan disebutkan jalur Quran? Karena di situ Nabi Muhammad SAW tersalami menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyetorkan atau menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan, yaitu 1 tahun hatam. Menjelang meninggalnya, di tahun meninggalnya Rasulullah SAW menghatamkan 2 kali hatam. Ini adalah jawaban yang kedua. Kenapa Ramadan disebut bulan Al-Quran? Karena contoh dari Rasulullah SAW interaksi dengan Al-Quran ini. Yang ketiga, hadirin, kita meneladani bagaimana interaksi para sahabat. Di sini Umar radhiyallahu anhu ketika menyuruh kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami sholat tarawih, maka berapa ayat hadirin yang dibaca dalam sholat tarawih? Ternyata di sini membaca 200 ayat dalam 1 rakaat. Maka saya tadi hanya 1 surah, satu surah itu belum selesai. Insya Allah nanti kita lanjut ke itu. Apa mau saya tambah apa sampai selesai? Takutnya kabur ya. Tapi insya Allah kalau di pesan, kalau di nanti ada pesan, saya 100 malam ini Bismillah. Ya. Ya, semoga masih full sampai luar, ya, kanan kiri belakang sampai akhir. Ya, salam terakhir masih full. Siapa setuju seperti? Siapa? Insya Allah. Ya. Tapi nggak usah pakai counterpart sama liga ya. Bapak Ibu semuanya, ini adalah Umar mencontohkan ketika Ramadan dalam tarawihnya 1 ayat pun 200 ayat. Satu rakaat saja 200 ayat yang dibaca. Berarti kalau sampai selesai kan kurang lebih mungkin 5 juz. Karena di sini disebutkan adalah terakhirnya sampai menjelang fajar. Masya Allah. Habis isya selesainya sampai mau sahur terakhir ya. Masya Allah. Bahkan ada jemaahnya yang sampai pegangan tongkat saking pegang. Ya, Bapak mungkin menurut saya apa bukunya apa akhir salat dan kemudian. Nah ini adalah dicontohkan oleh sahabat ya, interaksi dengan Al-Quran begitu banyak, kuantitas dengan interaksi dengan Al-Quran yang begitu banyak. Dan juga hadirin jemaah salat tarawih rahimahullah, para ulama mencontohkan juga. Ini saya hanya sebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu Al-Aswad bin Yazid. Beliau mengatakan Al-Quran per 2 malam, per 2 hari sekali. Hatam 30 juz per 2 hari. Berarti seharinya 15 juz. Masya Allah. Siapa di sini yang sudah hari keempat sudah hatam 4 kali? 4 kali, berarti 2 kali. Masya Allah. Semoga kalian dari kalian. Bapak udah? Alhamdulillah ya, Masya Allah. Itu alasan. Karena 30 sama dengan mengatakan Masya Allah. Itu Bapak ya. Yang kedua yaitu Qatadah bin Ja'far. Masya Allah. Menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam sekali, 3 hari sekali. Nah ini agak lumayan 3 hari berhatam. Tapi yang luar biasa hebat yaitu Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak berapa? 60 kali. Dikatakan beliau itu lebih banyak menghatamkan Al-Quran di sholat. Oleh karena itu Bapak silakan di sholat sunnah kita boleh ya, dibolehkan bisa langsung baca Al-Quran yang besar biasa dipakai
Quran boleh. Ya. Kalau saya apabila pakai Quran kecil Pak, ya, saya baca lebih ya, lumayan satu tahajud bisa 2 juz. Lumayan ya. Nah, itu Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran di dalam Ramadan 60 kali, siang sekali, malam sekali. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang saya ceritakan dan yang saya bacakan di Al-Quran Al-Karim pada Rasulullah SAW dan dari para imam, ya. Mari sama-sama dengan momentum Ramadan, karena tadi Ramadan adalah syahrul Quran. Jangan sia-sia. Ramadan berlalu, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dengan diisi dengan interaksi Al-Quran lebih banyak. Memang Bapak ada hadis yang menyebutkan Rasul itu seperti membatasi berapa kali hatam dalam harus hatam. Ada yang menyebutkan sebulan, tapi sahabat Abdullah bin Amr menyebutkan saya masih bisa ya Rasulullah. Ya udah 1 pekan. Saya masih bisa ya Rasulullah. Ya sudah 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari maka itu tidak bisa kita pahami. Para ulama Bapak Ibu semuanya, insya Allah setelah pasti pemahamannya sudah luar biasa. Oleh karena itu hatamnya pun lebih banyak. Nah kita ini agak belajar nih Pak, ya cari yang tenang saja. Ya. Dan sesuai dengan kemampuan, itu lebih baik. Dan sesuai dengan kondisi yang kita miliki sehari-hari di kehidupan kita. Bapak Ibu semuanya disibukkan dengan pekerjaan, minimal bedakan interaksi kita dengan Al-Quran dengan hari yang biasa. Misal hari biasa kita hanya 1 halaman. Ramadan ini jadikan 1 halaman itu dikalikan 10. Jadi berapa Pak? 10 halaman berarti 1,5 juz. Atau yang biasa 1,5 juz kalikan jadi 1 juz. Insya Allah dalam Ramadan 30 hari, kalau Ramadan 30 hari, itu kita bisa mengatakan 1 kali hatam. Bisa Pak? Insya Allah. Itu adalah yang bisa saya sampaikan di khotib yang lalu. Alhamdulillah saya berkesempatan bisa masih menjelang Ramadan. Saya sampaikan targetkan kita bisa mengatakan Al-Quran di Ramadan. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali dan 3 kali, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya hanya mengajak, semoga Allah jadikan kita orang istiqomah ketika dengan Al-Quran dan jadikan anak-anak kita menjadi Al-Quran dan kelewatan. Interaksi kita tambahin, selain membaca, tambahkan dengan tadabbur, membaca makna, membaca tafsir, dan juga tambahkan yang ingin menjadi hafiz-hafizun, ya, Masya Allah, yang tidak hanya cita-cita melihat ini ketika ada habis Quran cilik, ya Allah saya ingin jadi habis Quran, maka ada lagu ingin jadi Quran, tambahkan Ramadan ini jadi untuk kita menambah hafalan yang asalnya dari mungkin hanya dari Al-Quran sampai Anas, tambahnya sekarang tambah Al-Wasyiyah, tambah sampai An-Naba. Jangan setiap tahun hafalan kita sama. Bahkan mungkin mohon maaf dari SD hafalan kita ada nama-nama. Jadikan itu Ramadan yang meningkat secara Al-Quran kita semakin baik dan hafalan kita juga dapat meningkat. Ya, berdoa kepada saya berdoa semoga dengan Ramadan ini kita bisa menjadikan